Aku berseru kepadamu, sebab Engkau mendengarkan daku, ya Allah. Condongkanlah telingamu kepadaku dan dengarkanlah kataku. Jagalah aku bagaikan biji mata, sembunyikanlah aku di bawah naungan sayap-Mu. Selamat petang, Bapak, Ibu, saudara-saudari seiman yang terkasih, baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dari rumah. Hari ini Minggu Biasa yang ke-29 dalam tahun liturgi tahun A. Dan gereja menjadikan hari Minggu Biasa ini sebagai hari Minggu misi sedunia yang ke-94. Tahun 2020 ditandai dengan penderitaan dan tantangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Namun perjalanan misionaris di seluruh gereja terus berlanjut. Sebuah tantangan datang. Paus Fransiskus mengajak kita semua, secara khusus dalam minggu misi ini, untuk merenungkan dan menjawab panggilan misi ini, seperti jawaban Nabi Yesaya, "Ini aku, utuslah aku." Panggilan dan perutusan itu datang dari Tuhan, dan karena rahmat-Nya kita berani menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Di masa yang sulit ini, kita semua dipanggil untuk bersatu, untuk berbagi kepada orang lain. Kita dipanggil untuk keluar dari diri kita sendiri. Tema Minggu Misi tahun 2020 ini aku, utuslah aku. Paus Fransiskus menuliskan, panggilan misi menjadi undangan untuk keluar dari diri sendiri, menjadi sebuah kesempatan untuk berbagi, untuk melayani, dan untuk berdoa. Misi yang dipercayakan Tuhan kepada masing-masing orang beralih dari diri yang ketakutan dan tertutup kepada diri yang ditemukan dan diperbaharui oleh karunia itu sendiri. Mengapa kita keluar dari diri kita untuk bermisi? Semua tak lain dan tidak bukan karena Kristus mendorong gerejanya keluar dari dirinya sendiri. Paus mengatakan, dalam misi mewartakan Injil, kita bergerak keluar karena Roh Kudus yang mendorong dan membawa kita keluar. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita berdoa untuk karya misi dan panggilan bagi kita semua untuk ikut di dalam karya misi ini. Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Allah kami. Bantulah kami untuk mengabdi-Mu dengan sepenuh jiwa dan raga, serta menjadikan segala sesuatu menjadi sarana untuk mengabdi-Mu. Di hari Minggu Misi ini juga kami berdoa untuk para misionaris-Mu. Bimbinglah mereka agar mampu keluar dari dirinya sendiri untuk mewartakan kerajaan-Mu di dunia ini, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, untuk menundukkan bangsa-bangsa di depannya, dan melucuti raja-raja, untuk membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Demi hamba-Ku Yakub
dan demi Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu dan menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, orang tahu bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Sebab segala Allah para bangsa adalah hampa, tetapi Tuhan dialah yang menjadikan langit. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada dalam Allah Bapa dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu, dan ketekunan harapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kami tahu bahwa Allah telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan
disampaikan kepada kamu, bukan dengan kata-kata saja, melainkan juga dengan kekuatan dalam Roh Kudus dan kepastian yang kokoh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah kamu bercahaya di dunia seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dalam perkataannya. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama dengan orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa engkau mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang Farisi adalah lawan-lawan Yesus. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, orang Farisi dengan cermat mempersiapkan sebuah perangkap untuk Yesus. Oleh karena itu mereka mengirim 2 orang murid, 2 orang utusan. Ketika utusan itu datang sampai kepada Yesus, mereka mengeluarkan sapaan hormat dengan kata-kata pujian, dengan maksud untuk mengelabui mata. Mereka mempunyai rencana yang jahat
mereka mempunyai jebakan kepada Yesus. Jebakan Batman. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pajak dari dahulu sampai sekarang tetap menjadi permasalahan. Orang-orang Yahudi yang ada di daerah Galilea pada saat itu dikuasai oleh pemerintahan Romawi. Dan di dalam pemerintahan Romawi yang menjadi pemimpin adalah Kaisar Tiberius. Sedangkan pemimpin wilayah di daerah Galilea adalah Herodes. Ada kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah, kepada penguasa. Namun di kalangan orang-orang Yahudi, ada beberapa kelompok yang muncul menyikapi hal itu, termasuk kaum Selot. Orang-orang Selot atau kaum Selot adalah mereka yang memilih menolak membayar pajak. Oleh karena itu, penguasa Romawi menjadikan mereka sebagai pemberontak. Sedangkan orang-orang Farisi sebenarnya tidak menyukai membayar pajak, dan mereka lebih memilih hidup dan berurusan di bait Allah. Maka pertanyaan yang mereka ajukan, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak, adalah sebuah pertanyaan jebakan. Kalau Yesus mengatakan menolak, maka Yesus dapat dijadikan sebagai golongan pemberontak. Tetapi kalau Yesus mengatakan harus membayar pajak, maka Yesus dapat dikatakan sebagai bagian dari penguasa, dan dia menjadi orang yang hilang simpati dalam masyarakat Yahudi. Yesus tahu rencana jahat di dalam hati mereka, dan Yesus membuka maksud jahat di dalam hati itu. Bahkan dengan pertanyaan jebakan yang diajukan kepada Yesus, Yesus berbalik menjebak mereka. Yesus meminta dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi. Mereka membawa kepadanya 1 dinar. Dan Yesus bertanya kepadanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Lalu mereka memberikan jawaban, berikanlah. Lalu Yesus memberikan jawaban, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Orang-orang Yahudi yang dewasa wajib untuk membayar pajak, dan besar dari pajak yang harus dibayar itu sekitar 1 dinar. 1 dinar itu upah selama 1 hari. Maka Yesus mengatakan, kembalikanlah. Terjemahannya sebenarnya yang paling baik bukan berikanlah kepada kaisar, tetapi kembalikanlah uang itu kepada kaisar. Kata kembalikan itu berarti suatu pinjaman. Kalau mereka sudah mendapatkan, maka mereka harus mengembalikan itu. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa fasilitas yang diberikan oleh negara, oleh penguasa yang diberikan pada saat itu, sehingga mereka dapat berusaha, sehingga mereka dapat hidup, maka mereka mengembalikan apa yang menjadi haknya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan itu mendalam, karena di dalam pertanyaan yang diberikan oleh Yesus itu, sebenarnya mereka diajak untuk merenungkan lebih dalam, apakah selama ini mereka sudah menjadi warga negara yang baik. Pertanyaan yang diajukan oleh Yesus
atau jawaban yang diberikan oleh Yesus, kembalikanlah, berikanlah hak itu kepada kaisar, itu mau menyatakan kalau kalian sungguh menjadi warga negara yang baik, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi haknya. Namun saudara-saudara, Yesus tidak hanya sampai mengatakan kembalikanlah kepada kaisar, berikanlah kepada kaisar yang menjadi haknya, tetapi Yesus melanjutkan kata-katanya, berikanlah kepada Allah yang menjadi milik Allah. Itu tidak berarti bahwa ada milik kaisar, lalu sebagiannya milik Allah, atau 50% milik kaisar, lalu milik 50% adalah milik Allah. Segala sesuatu di dunia ini, manusia, dunia, dan negara adalah milik Allah. Dan bukankah semua yang diciptakan itu adalah milik Allah? Maka dengan kata-kata yang disampaikan oleh Yesus, berikanlah kepada Allah yang menjadi milik Allah, Yesus mau menyatakan bahwa kalau itu menjadi hidupmu, terus carilah kerajaan Allah, lakukanlah kehendak Allah, carilah kebenaran. Jadi usaha mereka untuk memberikan kepada kaisar tidak menghalangi mereka untuk berbuat, untuk mencari kehendak Allah. Inilah saudara-saudari dasar di dalam ungkapan yang kita kenal juga di dalam gereja kita, 100% Katolik dan 100% Indonesia. Kewarganegaraan kita tidak menghalangi kita untuk menjadi seorang Katolik yang sungguh-sungguh, dan kita menjadi sungguh-sungguh Katolik tidak menghalangi kita untuk menjadi seorang warga negara yang sungguh-sungguh. Jadi tidak dipertentangkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, kita diajak untuk mengagumi bagaimana Yesus mengetahui pikiran dan hati orang dan tahu apa yang mereka inginkan. Melalui bacaan Injil yang kita dengarkan ini, kita juga kagum tentang cara Yesus yang menjawab suatu masalah yang rumit dan tidak terjebak dalam pikiran mereka. Tetapi justru Yesus kembali mengajak mereka untuk bertanya lebih mendalam bagi dirinya. Mereka yang datang bermaksud untuk menjebak Yesus, oleh jawaban Yesus diajak untuk menggali dirinya lebih mendalam. Apakah mereka sudah menjadi pribadi yang bertanggung jawab? Kalau mereka menjadi warga negara, apakah mereka menjadi warga negara yang bertanggung jawab? Dan kalau mereka benar mau mencari Allah, mencari kebenaran di dalam bait Allah, maka carilah Allah dengan sungguh-sungguh. Bukan mencari Allah di bait Allah, tetapi pikiran penuh dengan keduniawian. Lebih jauh saudara-saudara, mereka diajak untuk berpikir positif, bahwa ada maksud Allah di balik semua peristiwa dan suasana yang terjadi. Dan itulah yang ada di dalam bacaan pertama yang kita dengarkan tadi. Meskipun dalam bacaan yang pertama dikatakan bahwa penjajah itu adalah Raja Persia, adalah Koresi, tetapi penjajah ini digunakan oleh Tuhan untuk mengembalikan umat Israel dari pembuangan di Mesir. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam peristiwa percakapan Yesus dengan orang yang diutus tadi, Yesus mengajak mereka untuk masuk ke hal yang lebih penting dan mendalam dalam kehidupan mereka. Mereka diajak oleh Yesus untuk masuk ke dalam jati diri mereka, untuk masuk dalam diri sendiri, untuk menyadari bahwa mereka sungguh-sungguh sebagai warga negara dan sungguh-sungguh
sebagai orang yang beriman. Dan saudara-saudari, bukankah demikian? Iman justru menjadi nampak di dalam kesulitan dan tantangan. Di dalam kesulitan dan tantangan dibutuhkan keteguhan hati. Di dalam kesulitan dan tantangan dibutuhkan kejernihan untuk berpikir. Di dalam kesulitan dan tantangan dibutuhkan kemampuan untuk mencari jalan keluar seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Di dalam kesulitan dan tantangan diajak untuk mencari apa maksud dan kehendak Allah. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, semoga bacaan Injil yang kita dengarkan dan bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita. Kita sekarang masih berada dalam suasana pandemi yang sudah berlangsung berbulan-bulan, yang tidak hanya mengakibatkan masalah kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi. Di dalam situasi yang terjadi seperti ini, kita melihat apa yang terjadi di masyarakat. Di saat kita menghadapi pandemi, timbullah pro kontra yang menimbulkan juga reaksi yang bermacam-macam, yaitu Omnibus Law. Kita saudara-saudara melalui bacaan yang kita dengarkan pada hari ini diajak untuk berpikir jernih. Kita diajak oleh bacaan pada hari ini untuk tidak terjebak di dalam jebakan-jebakan, tetapi kita diajak untuk mencari solusi. Kita diajak untuk berpikir positif, bahkan kita diajak untuk mencari apa yang dikehendaki oleh Allah meskipun kita berada dalam situasi pandemi ini. Marilah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa semoga kita pun semakin dicurahi oleh Tuhan kebijaksanaan, kejernihan untuk berpikir, kemampuan untuk mencari solusi terhadap masalah dan menemukan kehendak Allah dalam peristiwa yang kita alami. Dan Yesus menjadi contoh dan teladan kita sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya jadi tebusan bagi banyak orang. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon semoga perayaan misteri kudus ini berguna bagi kami dan anugerah yang berasal daripadanya menopang kami untuk hidup sekarang ini, serta meneguhkan harapan kami untuk hidup yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.